Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Ariandi. Saya mahasiswa dari STMIK Royal Kisaran. Saya dari kelas SI 4J. Saya akan membuat video menganalisa tentang apa itu proses bisnis, apa pentingnya proses bisnis bagi perusahaan. Yang kedua itu, setidaknya ada dua metode cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yaitu dengan cara online atau offline. Yang ketiga itu, ketika saya mempunyai uh, pesaing bisnis yang sama dengan bisnis dengan saya, maka apa cara yang akan saya lakukan untuk mengalahkan pesaing saya tersebut. Dan yang keempat itu, uh, saat ini lagi gempar-gemparnya COVID-19 atau virus corona, sehingga membawa dampak, yaitu yang salah satunya adalah dengan kelangkaannya masker. Uh, saya akan menganalisa apakah ada keterkaitan antara bisnis dengan uh, COVID-19 ini. Uh, saya akan menjawab yang pertama. Uh, apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah suatu proses kegiatan dalam suatu perusahaan atau organisasi yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam proses bisnis, sehingga perusahaan tersebut itu dapat memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, modal untuk menghasilkan proses bisnis yang terintegrasi. uh, proses bis, uh, proses bisnis itu penting atau tidak bagi perusahaan? Menurut saya iya penting. Jadi begini, ketika semua orang bekerja dengan presisinya masing-masing dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dipikirkan, maka akan terlihat begitu banyak sinkronasi yang harus dilakukan oleh setiap orang di dalamnya. Terlebih lagi, nilai tambah yang diberikan terhadap layanan kepada pelanggan pastinya tidak akan tercapai secara optimal dan efektif serta efisien. Hmm. Hal ini yang menyebabkan para eksekutif atau pemimpin perusahaan menyadari pentingnya untuk melakukan definisi proses bisnis tersebut. Tujuannya agar semua berjalan secara sinergis untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua itu, saya lebih memilih offline atau online. Saya lebih memilih online. Kenapa? Dengan perkembangan ilmu teknologi sekarang, semua orang pasti sudah mengenal yang namanya teknologi, manfaat, uh, serta manfaat kan, mengenal, serta tidak mungkin semua orang tidak mengenal namanya teknologi zaman sekarang, apalagi generasi milenial sekarang ini. Jadi begini, kenapa saya lebih memilih online? Terutama gini, di kota besar orang lagi keranjingan belanja online. Gimana nggak keranjinan? Gini, sederet situs online saling bersaing bikin program diskon yang menguntungkan konsumen. uh, Memang arah bisnis sekarang ini menuju ke dunia online. Dulu orang harus ke pangkalan ojek untuk membuat penumpang alat transportasi rakyat. Tapi sekarang tinggal membuka smartphone atau gadget, kita bisa jualan secara online. Hmm. Jadi gini, keuntungan online itu yang pertama, kita tidak perlu sewa tempat. Kenapa? Kita cukup modal gadget, kita membuka gadget, kita menghidupkan data, kita membuat website, uh, sehingga website tersebut bisa kita sebarluaskan kepada media sosial untuk diketahui para pengguna media tersebut, sehingga kita bisa dapat mm, meraih keuntungan dari online tersebut. Ketika ada yang suka dengan apa yang kita jual, maka mereka akan uh, menghubungi kita sesuai dengan yang kita jual di apa uh, di website kita tersebut itu. Yang kedua itu, dia pasarnya luas. Kenapa saya katakan luas? Dunia maya itu sangat luas. Ketika kita memosting sesuatu, pasti akan terlihat kepada semua orang yang menggunakan media sosial, terutama generasi milenial saat ini. Nah, itu dia. Kalau uh, offline ini, dia jangkauan pasarnya terbatas. Kenapa saya katakan terbatas? Toko offline ini dia tidak dinamis dan biasanya hanya tergantung di satu tempat. Ini yang menyebabkan banyaknya pasar untuk toko offline itu lebih sedikit. Konsumen biasanya berasal dari daerah-daerah tersebut. Di sekelilingan toko
yang kita jual tersebut itu. Hmm, Hal ini dapat meyakinkan angka penjualan jika memiliki toko eh, offline ini tidak strategis untuk menguasai daerah konsumennya. Yang kedua itu modalnya lebih besar. Kenapa saya katakan lebih besar? Karena kita itu harus membayar hmm, tadi sewa tempat, kita eh, biaya perawatannya, kita mengaji para karyawan lagi. Kita itu sangat membutuhkan modal yang sangat besar kalau offline ini tadi. Yang ketiga itu eh, ketika saya memiliki pesaing bisnis yang sama dengan saya, apa yang saya akan lakukan? Yang pertama, saya akan memberi diskon. Kenapa saya berikan diskon? Tujuannya itu untuk menarik semua masyarakat. Cara ini juga menjadi cara yang ampuh untuk meningkatkan penjualan yang biasa kita terapkan di event atau hari-hari tertentu. Yang kedua itu kita harus ramah kepada konsumen serta melayaninya dengan baik. Pelayanan itu dia merupakan salah satu cara yang bisa membuat orang senang. Kenapa? Karena di kehidupan sehari-hari, orang yang berperilaku baik kepada orang lain disenangi. Begitu pula sebuah perusahaan kepada konsumennya. Hal ini bisa memberi kepuasan terhadap konsumen tersebut. Yang ketiga itu kita harus berperilaku jujur. Kenapa? Karena kejujuran adalah suatu kunci dalam kesuksesan. Yang keempat itu, apakah ada keterkaitan antara COVID-19 ini dengan bisnis? Menurut saya ini ada. Kenapa? Karena ketika COVID-19 ini menyerang di negara kita ini atau di negara-negara luar, masker di negara kita ini sangat minim. Kalau ada pun dia mahal harganya. Mahal harganya, tidak masuk akal. Lagian pun dulu saya pribadi dulu asal mau membeli masker uh, di apotik, toko-toko lainnya pasti selalu ada. Kenapa sekarang tidak ada? Apakah ini ada permainan antara bisnis dengan masker tersebut? Menurut saya pribadi ada. Kenapa? Karena uh, banyak pembisnis ini dia mencari keuntungan dalam kesempitan sehingga membuat harga tersebut ketika ada masker tersebut harganya akan anjlok naik ke atas. Jadi gini, ada tips untuk mencegah COVID-19 ini. Tipsnya yang pertama gini, ketika kita sedang memegang ataupun menyentuh benda-benda, kita harus mencuci tangan, terus kita harus hindari keramaian, kita makan makanan yang bergizi, kita harus banyak minum vitamin C sehingga menguatkan daya tahan tubuh, kita rajin istirahat minimal 8 sampai 10 jam, dan kita harus banyak-banyak berdoa semoga virus COVID-19 ini semoga cepat berlalu. Amin. Cukup sekian video dari saya. Saya Arian dicabut. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.